Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang pada video saya kali ini. Kali ini saya akan membahas dua tema penting dalam dunia keilmuan Islam, yaitu integrasi ilmu dan hubungan ilmu agama dengan sains, serta bagaimana keduanya saling berkaitan dan saling menguatkan. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Iqbal MSI PhD. Menurut saya materi ini penting, terutama bagi kita seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan agama Islam, agar tidak terjebak pada dikotomi ilmu, tetapi melihatnya secara menyeluruh dan juga bertauhid. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainul Mutakin dengan nomor induk mahasiswa 240101010002. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal A angkatan 24, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan konsep integrasi ilmu. Sebelumnya, apa sih itu integrasi ilmu? Jadi integrasi ilmu itu adalah upaya untuk menyatukan antara ilmu agama dan juga ilmu umum atau sains. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu yang mana ilmu tersebut berbasis dengan wahyu. Kalau ilmu umum dan atau ilmu sains, ilmu umum atau ilmu sains itu berbasis menggunakan akal atau observasi. Jadi integrasi ilmu ini bertujuan untuk menjadikan ilmu agama dan ilmu sains dalam satu kesatuan yang utuh dan juga tidak terpisah-pisah. Islam mengajarkan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah, baik yang diturunkan melalui wahyu maupun yang ditemukan melalui akal dan juga penalaran atau pengalaman manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 5 yang berarti, dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebagaimana contoh, seorang dokter muslim yang memahami anatomi tubuh manusia, dokter muslim tersebut sadar bahwa tubuh manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Jadi, maka dokter tersebut tidak hanya mengobati secara medis, tetapi juga menyadari nilai spiritual dan juga pekerjaannya tersebut. Baik, selanjutnya, mengapa integrasi ilmu itu dibutuhkan? Jadi, integrasi ilmu itu jadi dibutuhkan karena untuk menghapus dikotomi di antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Kemudian untuk membentuk karakter ilmuwan yang religius. Kemudian yang ketiga, untuk mengarahkan ilmu agar tidak netral secara moral tetapi terikat nilai ilahiyah. Ilmu teknologi jika terlepas dari nilai agama bisa digunakan untuk kebaikan, akan tapi bisa juga digunakan untuk kerusakan, seperti internet. Nah, internet ini bisa digunakan untuk media untuk menyampaikan atau menyalurkan dakwah. Tetapi internet juga bisa digunakan untuk penyebaran informasi hoaks dan juga pornografi. Jadi, dengan integrasi ilmu, teknologi digunakan untuk kemaslahatan umat. Hubungan ilmu agama dan juga ilmu sains. Jadi, Islam mendorong pengembangan sains. Sejak awal, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu, termasuk ilmu-ilmu alam dan juga sosial. Al-Quran berisi banyak ayat yang mengajak manusia untuk mengamati langit, mengamati bumi, dan juga mengamati hewan, bahkan mengamati dirinya tersendiri.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang memiliki arti sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam menjadi siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Contohnya ilmu muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi. Para mereka tersebut memadukan antara ilmu agama dan juga ilmu eksakta dalam riset mereka. Mereka menulis tafsir Al-Quran. Nah, jadi mereka tersebut menuliskan tafsir Al-Quran sekaligus juga merisalahkan matematika dan juga kedokteran. Kemudian ilmu agama dan sains saling menguatkan. Ilmu agama memberikan nilai, memberikan arah, dan juga memberikan etika. Sedangkan sains memberikan metode, memberikan data, dan juga memberikan teknologi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, melainkan saling dihubungkan dan saling disinergikan. Contohnya seperti sains. Sains menjelaskan proses turunnya hujan secara ilmiah. Sedangkan agama mengajarkan bahwa hujan itu adalah rahmat dan tanda kekuasaannya Allah. Bagaimana seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 43 yang memiliki arti, tidakkah engkau melihat bahwa Allah itu menggerakkan awan. Kemudian yang ketiga, peran ilmu agama dalam mengarahkan sains. Ilmu agama membatasi agar sains tidak melampaui batas. Tanpa agama, sains bisa digunakan untuk bereksperimen, akan tapi eksperimen tersebut bisa merusak moral dan juga lingkungan. Contohnya seperti teknologi cloningnya manusia. Nah, dalam ilmu sains, manusia bisa dilakukan cloning, eksperimen cloning bisa dilakukan secara sains. Tetapi secara agama, hal tersebut ditolak karena hal tersebut melanggar dengan prinsip penciptaan dan kehormatan manusia. Memasuki materi selanjutnya tentang keterkaitan antara integrasi ilmu dan hubungan ilmu agama dan sains. Integrasi ilmu adalah solusi dari konflik agama dan sains. Banyak konflik muncul karena ilmu itu dipisahkan dari agama. Integrasi ilmu menjadi jembatan yang menyatukan antara nilai keimanan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti di dalam pendidikan Islam modern, banyak sekolah dan universitas yang mengajarkan fisika dan juga biologi. Yang mana fisika atau biologi tersebut yang dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa sains dan agama itu saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Kemudian, membangun pendidikan yang holistik. Integrasi ilmu akan melahirkan kurikulum yang tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual, moral, dan juga sosial. Contohnya seperti pelajaran matematika bisa dikaitkan dengan keadilan dalam zakat, pembagian harta waris seperti faraid. Nah, kemudian pelajaran kimia bisa juga dikaitkan dengan kesucian dan najis dalam fikih. Nah, jadi dengan adanya pelajaran tersebut dapat membangun pendidikan yang holistik terhadap nilai-nilai agama. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, integrasi ilmu menyatukan ilmu agama dan juga ilmu sains agar tidak terjadi dikotomi. Kemudian, ilmu agama dan ilmu sains itu bukan lawan, akan tapi pasangan yang harmonis dan membangun keberadaban, saling mendukung. Kemudian, pendidikan Islam pada hari ini harus berbasis integratif, bukan dualistik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan
maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Semoga melalui pemahaman ini kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam dapat menjadi pelopor dalam membangun pendidikan yang mengintegrasikan wahyu dan akal secara utuh. Sebelum saya mengakhiri, saya meminta maaf jika terdapat kekurangan dari segi penyampaian ataupun segi materi. Salah khilafnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.